Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit ya tentang isim-isim yang mabni ya yang terdapat di dalam kitab ini halaman 14. Dan perlu saya ingatkan kembali kepada antum ya bahwasannya isim ya ditinjau dari berubah atau tidaknya harokat akhirnya itu terbagi menjadi dua kelompok ya. Ada yang namanya isim mabni, ada yang namanya isim mu'arab. Isim mabni itu isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya dimanapun posisinya dalam kalimat. Sedangkan isim yang mu'arab itu isim yang bisa berubah ya harokat akhirnya sesuai dengan posisinya atau kedudukannya dalam kalimat. Isim yang mabni jumlahnya terhingga. Sedangkan isim yang mu'arab jumlahnya tidak terhingga. Sehingga kalau kita ingin bisa membedakan mana isim yang mabni dan mana isim yang mu'arab, maka otomatis ya kita harus hafalkan dulu semua isim yang mabni. Ya, nanti kalau kita dapati sebuah isim, sebuah kata bukan termasuk yang mabni, maka bisa kita katakan ya isim yang mu'arab. Kemudian isim yang mu'arab itu nanti ya dikelompokkan menjadi 9 ya sebagaimana yang sudah kita pelajari di awal kitab ini. Dan isim yang mabni ya sekali lagi saya katakan bahwasanya isim yang mabni tidak terbatas apa yang disebutkan oleh mu'allif di sini ya. Di sini hanya disebutkan 5 kelompok isim yang mabni. Nanti ada isim mabni yang lain, tapi ini yang paling populer dan yang paling populer dari 5 ini itu adalah sesuai dengan urutan yang diberikan ya. Pertama isim dhamir kata ganti ya. Paling banyak ya dijumpai, kemudian isim isyarah kata tunjuk dan isim mausul. Ya oleh karena itu kita harus hafalkan baik-baik supaya kita bisa ya mengenalinya dalam kalimat dan juga menerjemahkannya dengan tepat ya saat kita mendapati kata-kata ini di dalam sebuah kalimat. Dan untuk isim istifham dan isim mausul ya banyak ya katanya yang sama. Ya cuma nanti penerjemahannya yang berbeda. Ya kemudian juga sudah saya sampaikan bahwasannya ada ya isim yang bisa masuk kepada isim mausul, bisa juga isim istifham, bisa juga isim syarat ya seperti ma dan man. Man dan ma. Man siapa, ma apa. Man untuk yang berakal ya, untuk manusia, ma untuk yang tidak berakal. Secara umum seperti itu. Dan untuk bisa membedakannya, kita harus paham konteks kalimatnya. Ya, kalau isim mausul kan biasa diterjemahkan dengan yang. Ya, kalau isim istifham ya diterjemahkan dengan kata tanya. Man itu siapa? Kalau ma itu apa? Sedangkan isim syarat dengan menerjemahkannya menjadi kalimat bersyarat ya seperti apapun titik-titik gitu misalnya apapun yang kamu makan maka aku akan makan ya ya ma takul akul misalnya gitu ma taqra aqra. Kalau man misalnya manjada wajada misalnya ya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil gitu ya. Jadi antum harus hafalkan. Kemudian pembahasan kita hari ini itu tentang alamatu bina'il ismi. Halaman 15. Alamat tanda-tanda ciri-ciri bina'il ismi ya, bina'il ismi tetapnya sebuah isim. Ya. Tetapnya sebuah isim mabni atau perlu ketahui ya bahwasanya isim yang mu'rab memiliki alamat i'rab. Kalau isim yang mabni dikatakan memiliki alamat bina ya, alamat tetapnya harokat akhir sebuah isim yang mabni. Ya, tanda bina ya, tanda tetapnya harokat akhir isim yang mabni itu dilihat dari harokat huruf penyusunnya yang bagian akhir. Ya, harokat dari huruf akhir penyusun isim yang mabni. Misalnya yang pertama dikatakan mabniyun 'alal fathi, tetap di atas harokat fathah. Nah ini istilah ini juga perlu kita perhatikan ya. Ketika kita menyebutkan tanda bina itu kita gunakan istilah al-fathi untuk fathah.
Al-kasri untuk kasroh, al-dhammi untuk dhammah. Kalau sukun sama ya untuk isim mu'rab dan isim mabni. Tapi ini istilah yang digunakan oleh ahli bahasa, kita ikuti saja. Yang pertama mabniyan 'alal fathi, tetap di atas harokat fathah. Contoh, mislu contoh anta. Ya, anta ini dhamir ya. Nah, ini yang terlihat ya. Anta ini tersusun dari 3 huruf hijaiyah, hamzah, nun dan ta. Nah, huruf terakhirnya adalah huruf ta. Harokatnya apa? Fathah. Maka kita katakan mabniun 'alal fathi. Insyaallah kalau untuk isim mudah. Nanti yang agak sedikit rumit itu pembahasan fi'il, terutama fi'il amr. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas. Anta mabniun 'alal fathi ya. Kaifa juga begitu. Aina, zalika. Kemudian yang kedua mabniun 'alal kasri, tetap di atas harokat kasrah, mislu anti, hazihi, haula'i. Ya, saya kira sudah jelas ya. Yang ketiga mabniun 'alal dhammi, tetap di atas harokat dhammah, mislu nahnu, haitsu. Yang keempat mabniun 'alal sukuni, tetap di atas harokat sukun, mislu hum, antum, ana. Dan kalau ada isim mabni yang berakhiran alif, maka kita katakan dia mabniun 'alal sukun, seperti ana gitu ya. Itu mabniun 'alal sukun. Atau misalnya pada isim mausul allati, allai yang berakhiran alif ya juga begitu. Ya mabniun 'alal sukun. Nah, ini ya pembahasan tentang tanda bina pada isim, dan ini pembahasan ini penting ya karena akan digunakan untuk mengi'rab kata. Kalau kita ingin bisa mengi'rab kata secara lengkap, baik i'rab pada isim yang mu'rab maupun pada isim yang mabni, ya kita harus menghafalkan tanda-tanda bina ini. Tanda i'rab juga, tanda bina juga. Ya, nanti kalau kita mengi'rabnya nanti ya akan kita gunakan. Misalnya anta apa kedudukannya? Misalnya anta mudarrisun, kau adalah seorang guru. Maka ketika kita mengi'rab anta, nanti anta ini kan dhamir ya. Dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi. Kita katakan seperti itu. Anta dhamir munfasil dan dia mabniyun 'alal fathi. Kemudian fi mahalli raf'in, dia menempati tempatnya isim yang marfu sebagai mubtada'un. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Begitu. Ya, ini pembahasan ringkas tentang tanda-tanda bina. Antum hafalkan dan pahami. Insyaallah setelah ini kita akan membahas perincian-perincian isim ghairu munsharif. Ya. Di sini ada pembahasan tentang ilat-ilat. Ada 12 ilat yang disebutkan oleh muallif. Ilat sebuah isim tidak boleh ditanwin. Insyaallah akan kita bahas nanti ya. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.